saya melakukan ini, nggak cukup. Ia harus melakukan semua itu sesuai dengan kehendak Allah dan kemudian dituangkan dalam konsep yang diturunkan kepada Rasulnya sebagai tuntunan dan panduan. Syahadat Rasul memberikan pengertian kepada Muslim untuk mengakui bahwasannya Muhammad bin Abdillah sebagai Rasulnya. Beliaulah yang menyampaikan minhajul wala wal barok dari Allah, mulai dari hal-hal yang fisiologis hingga hal-hal yang sifatnya teknis pelaksanaan. Rasulullah yang memberikan tuntunan, panduan, dan keteladanan. Maka kewajiban kita sebagai seorang mukmin adalah melaksanakan dan mempraktekannya dalam kehidupan kita yang sehari-hari. Ketika kita bersyahadat tauhid, mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, maka syahadat tauhid itu mengikat kita sebagai seorang muslim untuk mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah. Ikhlaskan itu. Kalau selama ini beberapa waktu saya sampaikan, kita mendapati Islam ini warisan dari orang tua kita, mbah-mbah kita, nggak boleh mulai hari ini begitu kita ngaji, kita harus pahami tidak ada pilihan yang lebih baik, tidak ada pilihan yang lebih benar kecuali kita berislam, kecuali kita hanya menyembah Allah. Kemudian syahadat Rasul, tadi syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu mengikat kita, sekali lagi mengikat kita semuanya untuk mengikuti tuntunan Rasulullah. Makanya kalau kita nggak siap untuk diikat, perbaharui syahadat kita. Syahadat tauhid kita mengikatkan ketaatan kepada Allah, syahadat Rasul kita mengikatkan ketaatan kita kepada Rasulullah. Baik dalam ibadah yang mahdhah, yang khusus, maupun ghairu mahdhah, dalam ibadah yang sifatnya ritual, peribadatan, ya horizontal, dalam muamalah sesama makhluk, dicontohkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, tuntunan dan keteladanan semacam itu mutlak untuk diperlukan. Kita membutuhkan pribadi Rasulullah. Coba kalau kita nggak mendapati Allah itu menurunkan seorang Rasul, kita hanya baca Al-Quran, kemudian berusaha untuk memahami kira-kira apa yang dimaksud Allah seperti itu, sulit sekali. Makanya Allah menurunkan seorang yang berwujud manusia, persis kayak kita, sifat-sifat kemanusiaannya, cuma beliau adalah suri teladan kita yang mesti kita ikuti. Tanpanya, maka implementasi awal wal-barok yang lahir dari akidah tauhid yang tidak kenal kompromi terhadap Tuhan selain Allah akan menjadikan seorang mukmin melampaui batas. Karena nggak paham bagaimana dia harus bersikap, kepada siapa wala diberikan, loyalitas diberikan, dan kepada siapa barok diberikan. Maka alhamdulillah kita mendapati Rasulullah sebagai suri teladan kita. Maka ada orang yang radikal, orang yang eksklusif dalam berinteraksi dengan orang lain yang tidak satu akidah dengannya. Di sini dikatakan bukan yang tidak segolongan dengannya, jangankan yang tidak segolongan, ini yang tidak seakidah dengannya pun tidak boleh kita tadi itu memahami dengan makna radikal. Padahal wal-barok tidak harus diwujudkan dalam bentuk radikalisme dan eksklusivisme yang kadang justru kontraproduktif terhadap dakwah itu sendiri. Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Jadi kita itu
Islam kita menjadi baik kalau kita mau menjadikan standar kebaikan kita dengan Islamnya kita. Mudah kita melihat ketika akhlak kita kok semakin baik, berarti Islam kita semakin baik. Allah tidak turunkan Islam kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Sekarang ini alam, yang namanya alam itu sesuatu selain Allah, makhluk selain Sang Khaliq. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa cara beragama yang paling disukai Allah adalah Al-Hanifiyatus Samhah. Apa itu Al-Hanifiyatus Samhah? Kemurnian akidah dan keluasan dalam muamalah. Makanya ada satu prinsip yang indah yang diajarkan oleh Hasan Al-Banna dalam prinsip dakwahnya. Tegas dalam prinsip, simpatik dalam penampilan. Itu prinsip dakwah yang pertama. Yang kedua apa? Melebur tetapi tidak larut. Tegas dalam prinsip, simpatik dalam penampilan. Dalam hal-hal yang sifatnya pokok, kita harus tegas, ya tegas. Tapi bagaimana kemudian kita itu tetap senyum kepada orang lain, tetap lemah lembut kepada orang lain, tidak bersikap kasar, tidak berwajah keram, menakutkan. Kemudian yang kedua adalah melebur tetapi tidak larut. Seburuk apapun yang dilakukan oleh orang lain, oleh masyarakat, maka kita tidak boleh menjauhi mereka. Kita nggak bisa kemana-mana, kita mesti melebur kepada mereka, tetapi kita tidak boleh larut dalam kemaksiatan dosa yang dilakukan oleh mereka. Itu prinsip dakwah yang indah yang bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan kita menampakkan wajah yang menakutkan sebagai seorang muslim. Nek wis ngaji kok dadi pedelio arahnya dak wis sama nek ditunjuk hidungnya, disalah-salahkan, dibid'ahkan dia lagi. Ya. Tapi ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang indah tadi itu, yang menawan, yang dicontohkan Rasulullah, setiap orang ingin mendekatinya, karena dia tidak pernah merasa terancam ketika berdekatan dengannya. Kalimat yang keluar dari lisannya tidak pernah menyakitkan hati, tidak pernah memojokkan. Ya. Yang dilakukan adalah mengajak, bukan menghakimi. Subhanallah. Betapapun telah terjadi penolakan dan kebencian terhadap kemusyrikan dan permusuhan terhadap kaum musyrikin sejak mereka, Rasulullah dan para sahabat, menyatakan syahadatain di Mekah, namun para sahabat baru diizinkan perang pada tahun kedua Hijriah. Padahal banyak di antara mereka yang sudah mendesak Rasulullah untuk berperang. Saking gemesnya, ya Rasulullah, kalau mereka sikapnya seperti itu, gak mau menyembah Allah, bahkan membuli kita, mengejek kita, menghabisi kita, ya, Rasulullah belum izinkan. Rasulullah tidak izinkan pada saat itu. Abu Dzar Al-Ghifari misalnya, dengan sangat radikal memaksa untuk menyatakan syahadatain secara lantang di hadapan kaum musyrikin. Saking tendernya, ya. Rasulullah mencegahnya. Bahkan akhirnya beliau, Rasulullah menyuruhnya pulang ke kampung dulu sesaat, sebentar, baru boleh menemui beliau Sallallahu Alaihi Wasallam setelah kaum muslimin mendapatkan kemapanan baik secara politik maupun sosial. Patung dan berhala yang disembah oleh kaum musyrikin, yang dipasang di Ka'bah, di sekitar Ka'bah, bahkan di dalam Ka'bah yang suci itu baru dihancurkan pada saat Fathu Makkah, pada saat penaklukan. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, kuat di sana, kemudian ditaklukkannya Makkah, baru kemudian dihancurkan Ka'bahnya.
10 tahun kesabaran para sahabat untuk memendam tadi itu. Setelah mereka hijrah ke Madinah, itu bukan berarti mereka mentolerir keberhalaan, namun untuk wala wal bara pun harus didasarkan kepada sunnah yang diturunkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya berkali Allah itu materi al-walat wal bara, loyalitas dan pengingkaran. Insya Allah pada kesempatan yang singkat ini kita sama-sama difahamkan kepada siapa loyalitas itu diberikan dan kepada siapa barok pengingkaran itu diberikan. Terakhir mari kita baca Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 256. Coba minta tolong sana dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Wa man yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa. Setelah kita membaca ayat kursi di ayat 255, maka di ayat 256-nya ada satu ayat yang Allah menyatakan bahwasanya la ikraha fiddin. Sungguh tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Jelas, kita sudah melihat itu semuanya. Maka barang siapa yang ingkar kepada tauhid, sesuatu yang mengajak kepada sesuatu selain Allah, mengajak kepada selain Allah, tauhid, dari beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Wallahu sami'un alim. Sungguh Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Insya Allah itu yang dapat saya sampaikan tentang al-wala